wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Dragana. Saya seorang mahasiswa S1 Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana memaksimalkan media sosial itu sebagai digital marketing ataupun market digital seperti itu. Oke, next. Ya, yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan produk itu sendiri, di mana ada beberapa klasifikasi produk. Yang pertama adalah durability dan juga tangibility, di mana durability itu terkait dengan barang yang tidak tahan lama. Barang yang tidak tahan lama itu biasanya adalah barang-barang yang sering kita konsumsi, kayak misalkan sabun, sampo, terus pasta gigi. Nah, itu merupakan barang-barang yang hanya dipakai tidak dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua adalah barang yang tahan lama. Nah, barang tahan yang lama ini biasanya merupakan barang yang memiliki tingkat ketahanan misalkan lebih dari setahun ataupun lebih dari beberapa waktu ke depan. Contohnya dalam mesin cuci, kulkas, AC, dan lain-lain. Nah, itu merupakan barang yang tahan lama. Lalu yang ketiga adalah layanan, di mana berbeda dengan produk, di sini jasa itu merupakan sebuah hal yang tidak berwujud, dan mereka biasanya hanya pelanggan ataupun produsen itu berinteraksi dengan konsumennya agar konsumen itu merasa puas dengan barang yang ataupun layanan yang kita produksi. Lalu yang kedua adalah consumer goods classification, di mana di sini yang pertama adalah konsumen itu biasanya membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari itu tidak sesering barang-barang yang mereka beli itu merupakan barang yang mereka sering beli. Katakanlah misalkan sabun. Nah, tentu ketika sabun di rumah kita itu habis, maka kita akan membelinya secara lebih sering ataupun akan lebih intens untuk membelinya. Lalu yang kedua adalah shopping goods, di mana shopping goods ini merupakan barang yang dalam proses pemilihan ataupun dalam proses pembeliannya itu merupakan barang yang kita lihat dari berbagai sudut pandang, misalkan mungkin dari harga produk, kualitas produk, lalu juga mungkin dari spesifikasi produk yang kita inginkan. Katakanlah kita membeli sebuah smartphone, tentu dari smartphone yang kita ingin beli itu kita melihat dulu spesifikasinya seperti apa, harganya apakah terjangkau dengan kita, kualitasnya bagaimana, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah barang-barang yang khusus. Nah, barang-barang yang khusus ini biasanya merupakan barang-barang mewah. Barang-barang mewah ini merupakan barang-barang yang memiliki keunikan tersendiri, mungkin dari segi bentuk, harga, desain, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah barang yang tidak dapat dibeli. Nah, barang yang tidak dibeli ini merupakan barang yang tidak terpikirkan oleh konsumen, namun ternyata barang ini memiliki nilai untuk kita beli. Misalkan petak kuburan, nah itu merupakan salah satu yang barang yang tidak kita pikirkan untuk dibeli, namun itu berguna bagi kita. Next. Nah, di sini terdapat diferensiasi. Tentu setiap perusahaan itu memiliki produk yang membedakan antara perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, itu yang pertama adalah sebuah produk itu dapat dibedakan atas dasar bentuknya, mungkin dari bentuknya yang unik ataupun bentuknya yang lain dari yang lainnya. Lalu yang kedua adalah fitur. Nah, setiap produk pasti akan memiliki fitur-fitur yang akan membedakannya dengan produk yang lain. Misalkan dari smartphone A ini memiliki spesifikasi seperti ini, produk B memiliki spesifikasi seperti ini, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah conformance quality, di mana conformance quality ini merupakan perusahaan itu memproduksi barangnya itu memiliki kualitas yang setara, ataupun keseluruhan produk yang mereka produksi merupakan produk yang setara, seperti itu. Dan yang terakhir adalah customization, di mana custom ini merupakan barang yang tidak diproduksi secara massal. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh. Yang pertama tadi adalah foam, atau produk itu dapat dibedakan atas bentuknya. Contohnya adalah produk sabun Dove dengan sabun Lifebuoy. Tentu kita akan dapat membedakan antara bentuk sabun Dove dengan sabun Lifebuoy, di mana sabun Dove itu cenderung bentuknya adalah oval, namun sabun Lifebuoy itu cenderung bentuknya adalah persegi panjang, seperti itu. Yang kedua adalah conformance quality dan style. Nah, saya mengambil contoh adalah Bugatti Chiron, di mana Bugatti Chiron ini merupakan salah satu saat ini adalah mobil supercar yang paling cepat di dunia, di mana kecepatannya adalah mobil ini dapat berakselerasi di antara 0 hingga 100 km hanya dalam waktu 5 hingga 7 detik. Nah, bagaimana kita sebagai seorang produsen itu dapat memastikan bahwa mobil ini benar-benar dapat melaju dari 0 hingga 100 km itu hanya dalam waktu 5 detik, kurang lebih 5 detik. Lalu yang ketiga adalah customization, di mana saya mengambil contoh adalah Rolls-Royce Ghost, di mana perusahaan Rolls-Royce itu tidak memasalkan produknya secara lebih luas. Jadi mereka hanya berproduksi sesuai dengan apa yang dipesan oleh pelanggannya. Next.
Yang selanjutnya tadi adalah diferensiasi layanan. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah ordering base, yaitu seberapa mudah pelanggan itu dapat memesan produk kita ataupun produk perusahaan. Lalu yang kedua adalah delivery, yaitu seberapa cepat sebuah perusahaan itu dapat merespon barang yang telah dipesan oleh pelanggannya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pengembalian, di mana pengembalian ini merupakan salah satu kerugian dari beberapa pihak, antara mungkin konsumen maupun produsen, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah ini ada beberapa contoh. Kemarin kan sempat viral, ada contoh kurir yang sering dimarahi oleh konsumen. Nah, itu merupakan salah satu kerugian dari pengembalian itu sendiri, seperti itu. Oke, next. Next aja. Nah, di sini terdapat karakteristik dari produk mewah. Nah, tentu kita tahu produk mewah ini merupakan produk dengan harga yang sangat mahal, mungkin bisa ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran, seperti itu. Nah, di sini tentu ada harga, ada kualitas, di mana kualitas barang mewah itu memiliki kualitas yang sangat unik ataupun sangat berbeda dari barang sejenis lainnya. Misalkan tas, tentu tas mewah dengan tas biasa itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, seperti itu. Next. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik produk mewah seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah mungkin produk mewah itu dapat dinilai dari segi logonya ataupun dari sisi desainnya, seperti itu. Terus juga ada dari sisi harganya, seperti itu. Terus ada juga mungkin dari sisi mungkin arsitekturnya ataupun mungkin dari segi spesifikasinya dan lain-lain. Next. Contoh beberapa barang mewah itu mungkin ada jam tangan Rolex, ada tas dari merek brand ternama Louis Vuitton, terus ada mungkin ada Gucci dan ada produk-produk mewah lainnya, seperti itu. Next. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita akan berbicara terkait dengan co-branding dan juga ingredient branding. Co-branding itu merupakan sebuah bentuk aliansi di antara dua atau lebih bentuk kerjasama di antara produk-produk ataupun perusahaan yang memiliki potensial yang sangat tinggi. Nah, saya bisa mengambil contoh adalah mungkin kemarin sempat ada bentuk co-branding di antara Cilegon FC dengan Rans Entertainment, di mana Rans Entertainment ini dimiliki oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lalu di lain sisi adalah Cilegon FC, di mana Cilegon FC merupakan salah satu klub sepak bola yang kurang berkembang. Maka dari itu Rans dan juga Cilegon ini menyatukan yang dinamakan co-branding, seperti itu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah ingredient branding, di mana ingredient branding ini merupakan kerjasama antar merek. Dalam kasus ini terjadi ketika suatu merek bisa membantu meningkatkan tingkat value ataupun dari nilai barang yang lain. Misalkan saya mengambil contoh adalah Qualcomm Snapdragon dengan MediaTek Helio, di mana persepsi kita sebagai masyarakat terkadang kita membeli sebuah smartphone itu melihat dari sisi dari sisi spesifikasinya. Mungkin ketika ada sebuah smartphone yang memiliki spesifikasi Qualcomm itu akan lebih menarik daripada smartphone yang memiliki chipset MediaTek Helio, seperti itu. Next. Yang selanjutnya adalah packaging, di mana sebuah produk itu pasti akan dipackage sedemikian rupa sehingga dapat menarik konsumen yang diincarnya, seperti itu. Next. Nah, di sini ada labeling, di mana labeling ini merupakan sebuah bentuk informasi yang ada di dalam produk ataupun ada di dalam packaging dari sebuah produk. Dan di situ berisikan mungkin cara penggunaan produk ataupun mungkin cara spesifikasinya, atau mungkin bisa dari mungkin informasi-informasi yang berkaitan dengan sebuah produk. Next. Nah, contoh produknya mungkin ada produk Indomie, terus ada label yang lain-lain, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah garansi. Nah, tentu kita ketika membeli sebuah produk, kita akan mengharapkan garansi dari sebuah perusahaan tersebut. Misalkan saya membeli sebuah smartphone, tentu saya akan mengharapkan smartphone yang saya beli itu memiliki garansi resmi dari perusahaan yang memproduksinya, bukan dari sebuah distributor ataupun sebuah perusahaan yang kurang resmi, seperti itu. Next. Next aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemasaran, praktik pemasaran e-commerce, di mana orang mempersepsikan e-commerce ini terkait dengan dunia digital saat ini. Memang benar e-commerce ini terkait dengan dunia digital saat ini, namun definisi yang lebih realnya adalah sebuah perusahaan ataupun situs web yang menyediakan
lahan ataupun tempat untuk dapat melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa seperti itu. Terdapat dua jenis perusahaan yang berjalan di bidang e-commerce. Yang pertama adalah pure click ataupun click murni dan juga brick and click. Dimana contoh pure click ini adalah Tokopedia, OVO, GoPay, mungkin Grab, Amazon.com dan lain-lain. Dan itu merupakan sebuah perusahaan yang melakukan transaksi jual beli, namun sebelumnya mereka tidak berbentuk sebuah perusahaan. Lalu yang kedua adalah brick click, itu merupakan sebuah kegiatan e-commerce yang biasanya hanya sebagai tambahan saja seperti itu. Contoh brick click-nya itu adalah Gramedia. Gramedia itu merupakan sebuah toko buku yang mereka memasarkan produknya melalui toko buku masing-masing. Namun selain itu Gramedia pun juga menyediakan website, di mana website ini merupakan ataupun disebut sebagai brick click, di mana Gramedia ini hanya sebagai tambahan ataupun hanya sebagai selingan bahwa mereka akan menyasar pasar yang lebih milenial seperti itu. Next lagi. Selanjutnya adalah praktik pemasaran m-commerce. Tentu m-commerce ini berasal dari kata mobile, di mana mobile ini merupakan sebuah gawai yang kita gunakan, mungkin smartphone, notebook, dan lain-lain. Nah, itu merupakan gawai yang kita gunakan. Dan tentu ketika sebuah perusahaan itu memasarkan proses m-commerce-nya, maka perusahaan ini memiliki tantangan tersendiri, mungkin dari sisi promosi dan iklan, mungkin dari sisi privasi, atau mungkin dari sisi perubahan perilaku pelanggan dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini jaringan internet sangat berpengaruh terhadap penggunaan praktik e-commerce maupun m-commerce tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah perubahan perilaku pelanggan dan juga perusahaan. Di mana ketika peralihan dari dunia konvensional menjadi digital, tentu perubahan perilaku pelanggan ini akan sangat jauh berbeda di antara kedua hal tersebut. Di mana ketika kita berbicara terkait dengan dunia digital, maka kita akan mengetahui bahwa di dunia digital ini orang-orang dapat mengekspresikan pendapat mereka maupun dapat memberikan keluhan mereka terkait dengan produk ataupun layanan dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, konsumen yang ingin membeli ataupun ingin melihat barang-barang itu tentu akan menjadi lebih tahu terkait dengan penilaian orang di sekitar yang telah membeli produk itu sebelumnya seperti itu. Yang next. Yang selanjutnya adalah promosi dan iklan. Tentu promosi dan iklan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan. Bagaimana dari sebuah gawai yang hanya berukuran kecil itu perusahaan dapat memberikan sebuah promosi dan iklan yang menarik agar nantinya produk yang mereka tawarkan itu dapat dilihat sebagai barang yang unik ataupun sebagai barang yang dapat menjadi nilai tambah pelanggannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah privasi, di mana dengan berkembangnya dunia digital saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa privasi kita akan sangat memiliki resiko yang besar untuk tersebar di dunia digital seperti itu. Nah, maka dari itu perlu adanya pengawasan dari kedua belah pihak, mungkin dari segi masyarakatnya maupun di lain sisi dari pemerintah pun juga akan membuat regulasi yang terkait dengan pelindungan konsumen seperti itu. Next. Nah, di sini terdapat 10 media sosial yang sering digunakan untuk berselancar. Yang pertama adalah YouTube, di mana YouTube ini saat ini di tengah pandemi ini tentu akan menjadi sebuah platform yang sangat menguntungkan karena sebuah perusahaan itu dapat mengembangkan produknya ataupun dapat melakukan promosi melalui YouTube seperti itu. Next saja. Nah, di sini terdapat beberapa penggunaan produk finansial di Indonesia. Yang pertama itu umur dari 15 tahun ke atas ataupun 15 hingga 64 tahun itu melakukan pembayarannya itu yang pertama adalah melalui rekening bank, yang kedua adalah kartu kredit, yang ketiga adalah e-money, dan yang keempat adalah membeli atau membayar produknya secara online. Yang kelima adalah wanita dengan kartu kredit, lalu yang selanjutnya adalah pria dengan kartu kredit, wanita belanja online dan juga pria belanja online. Next coba. Nah, di sini terdapat next lagi. Oke. Di sini barang yang dibeli secara online. Di sini terdapat jumlah orang yang membeli secara online. Yang pertama adalah jumlah orang yang membeli secara online ini berjumlah 168,3 juta. Lalu yang selanjutnya adalah nilai pasar barang yang dibeli secara online itu berjumlah 18,76 miliar US dollar. Yang selanjutnya adalah rata-rata pendapatan toko dan
dari setiap pembelian online itu sekitar 111 US dollar. Next. Nah, di sini terdapat beberapa metode pembayaran yang sering digunakan untuk transaksi online. Yang pertama ada kartu kredit, di mana kartu kredit ini memiliki data ataupun memiliki persentase sebesar 30-35%, lalu uang cash ataupun tunai itu sebesar 13%, yang selanjutnya adalah transfer bank 24%, e-money itu sebesar 14%, dan lain-lain itu persentasenya 14%. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Itu merupakan tadi memaksimalkan peran media sosial sebagai sebuah cara agar dapat memasarkan produknya di dunia pasar digital. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.